Alpine lagi-lagi menjadi sorotan pada GP Monaco kemarin. Selain soal Pierre Gasly yang sukses mempersembahkan poin kedua bagi Alpine di 2024 dengan finish di urutan ke-10, tim BUMN Prancis ini juga jadi perbincangan hangat karena kelakuan kedua pembalapnya di sirkuit. Pada lap pertama GP Monaco, duo Alpine malah gelut sendiri, di mana Esteban Ocon melancarkan manuver YOLO di tikungan portier. Karena trek Monte Carlo yang sempit dan tikungan portier secara natural memang bukanlah tempat menyalip yang ideal, Ocon tidak bisa menyisakan ruang bagi Gasly dan berujung keduanya mengalami kontak. Mobil Ocon sempat terlontar ke atas dan hal itu menyebabkan dia harus DNF karena kerusakan di suspensi dan gearbox. Sementara Gasly untungnya bisa lanjutkan balapan dan membawa pulang poin bagi Alpine di Monaco. Insiden tersebut jujur saja sangatlah tidak perlu, dan manuver Ocon bisa dibilang manuver sia-sia yang dipenuhi dengan ego yang tinggi. Bahkan, sebelum manuver di portier, Ocon juga sempat membuat manuver oportunis di tikungan Massenet, di mana dia dan Gasly juga sempat terlibat kontak di sana. Jika manuver dilakukan ke pembalap dari tim lain, mungkin masih oke dan bisa dipahami. Tapi manuver senekat itu di portier diluncurkan ke rekan setim sendiri. Tentu apalagi kalau bukan ego dan keinginan untuk menang sendiri yang memicunya. Wajar saja kalau tim prinsipal Alpine, Bruno Famin, merasa geram dan hilang kesabaran dengan tingkah Ocon di lap pertama Monaco. Bruno marah besar dan mengatakan kalau manuver Ocon kepada Gasly di portier sudah kelewat batas. Dia mengancam akan memberikan hukuman sebagai konsekuensi atas manuver serampangan Ocon tersebut dan mereka akan mempertimbangkan keputusan berat untuk memberikan efek jera kepadanya. Kemarahan Bruno bisa dipahami karena untung saja mobil Gasly tidak alami kerusakan dan dia masih bisa lanjut balapan untuk raih poin. Jika tidak, maka skenario terburuknya mereka gagal finish di top 10 dan dengan kondisi F1 yang ketat seperti sekarang serta Alpine yang dilanda krisis, maka 1 poin pun harganya tak ternilai bagi mereka. Meski Ocon sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya, tetapi itu tidak menurunkan kemarahan Bruno Famin atas insiden Monaco. Yang menarik dari geramnya bos Alpine tersebut adalah ia mempertimbangkan konsekuensi yang berat bagi Esteban Ocon. Melansir dari Sky Sports F1, Alpine kabarnya sangat mempertimbangkan untuk memberikan sanksi berupa larangan balapan 1 kali kepada Ocon di GP Kanada untuk memberikannya efek jera karena sering mengabaikan perintah tim. Mick Schumacher dan Jack Doohan kabarnya disiapkan jadi pengganti untuk balapan Kanada nanti, jika memang Ocon benar-benar dihukum. Namun hukuman dengan melarang Ocon balapan di Kanada sepertinya terlalu ekstrim, dan menurut kami bukan opsi yang bijak bagi Alpine yang membutuhkan kedua pembalapnya untuk perform demi meraih poin. Seburuk-buruknya perilaku Ocon, tapi perannya di tim masih sangat dibutuhkan jika melihat situasi Alpine yang dilanda krisis, dan tim akan rugi sendiri dengan memakai pembalap yang minim pengalaman di Kanada. Belum lagi kemungkinan adanya tuntutan hukum dari manajemen Ocon, yang sampai sekarang masih dipegang oleh Toto Wolff. Skenario terburuk dari konsekuensi yang akan diberikan Alpine kepada Ocon adalah kontraknya tidak akan diperpanjang. Kontraknya di tim akan habis akhir 2024, sama seperti Gasly, dan belakangan Bruno Famin menunjukkan ketertarikan kepada Mick Schumacher yang saat ini membalap di ajang WEC bersama Alpine, meski statusnya masih menjadi pembalap cadangan di Mercedes. Namun kalau boleh berasumsi, hukuman paling ringan dan paling realistis yang mungkin diterima oleh Ocon adalah dia akan kehilangan statusnya sebagai pembalap prioritas di Alpine. Selama ini atau setidaknya sejak kedatangan Pierre Gasly, Ocon selalu menjadi pembalap prioritas di sana. Mulai dari upgrade, development mobil, sampai strategi saat race, Ocon nyaris selalu diutamakan di dalam tim. Upgrade floor saja musim ini, yang dapat terlebih dahulu adalah mobil Ocon, dan Gasly harus menunggu 1 balapan untuk dapat giliran. Begitu juga dengan pengembangan mobil yang lebih mendengarkan feedback dari Ocon daripada rekan setimnya. Secara strategi, selama ini tim order lebih banyak berpihak kepada Ocon, sampai-sampai Gasly pernah komplain jika ia selalu dikorbankan demi menguntungkan rekan senegaranya. Seperti di Jepang tahun lalu, ketika Gasly dipaksa mengalah untuk memberikan posisinya kepada Ocon di lap terakhir. Hal itu mungkin membuat pembalap 27 tahun ini merasa superior di dalam tim, dan bisa melakukan apapun yang ia mau, meskipun dengan rekan setimnya sendiri. Sebelum kejadian manuver di Monaco, 2 balapan sebelumnya di GP Miami, Ocon juga lakukan manuver agresif kepada Gasly yang juga ia luncurkan di lap pembuka. Dan jauh sebelum ini, tahun lalu, Ocon pernah tidak mematuhi tim order untuk menahan posisi dan malah menyalip Gasly secara ugal-ugalan di GP Miami.
Jadi sudah ada kebiasaan yang ia bentuk dari balapan-balapan sebelumnya, yaitu membangkang instruksi tim dan seakan-akan ia sangat mencari validasi di dalam tim untuk bisa mengalahkan rekan setimnya. Dengan iklim kompetitif yang berlebihan seperti demikian, dan sejarah hubungan Ocon-Gasly yang buruk di masa lampau, serta buruknya komunikasi Alpine dalam manajemen kedua pembalapnya, seperti yang kami bilang setahun yang lalu, ini adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Insiden terbaru mereka berdua di Monaco kemarin mengartikan dua hal. Pertama, hubungan Ocon dan Gasly memasuki tensi tertingginya sejak mereka disatukan di Alpine. Lalu kedua, Bruno Famin mungkin sudah lelah. Dia sudah memberikan prioritas lebih kepada Ocon di dalam tim, tetapi pembalapnya sendiri malah semakin serampangan dan seenaknya sendiri dengan membangkang instruksi tim, terutama jika berhubungan dengan rekan setim. Manuvernya di Monaco sangat tidak penting, dan bukti kalau Ocon belum bisa mengendalikan egonya untuk bisa mengalahkan teammate-nya sendiri. Sebelum race, sudah ada kesepakatan soal strategi tim seperti apa, dan siapa yang akan mendapatkan prioritas, yaitu Gasly, yang bisa tembus ke sesi Q3, dan Ocon akan berperan untuk melindungi posisi rekan setimnya itu dari pembalap di belakangnya. Tapi yang terjadi, Ocon malah termakan oleh egonya sendiri, dan meluncurkan manuver sia-sia di portier. Mengingat statusnya sebagai pembalap utama dan ternyata si pembalapnya sendiri masih saja membangkang perintah tim, maka konsekuensi paling ringan yang bisa didapat Ocon adalah dia kehilangan privilege-nya itu. Atau setidaknya Bruno bisa menerapkan cara yang sama seperti Mercedes dulu, yaitu melakukan perjanjian kode etik untuk meredam tensi antara Nico Rosberg dan Lewis Hamilton, di mana siapapun yang melanggar perjanjian itu, maka dia akan dihukum 1 larangan balapan. Ini adalah tabiat buruk yang sudah menjadi ciri khas dari Esteban Ocon sejak awal debutnya bersama Manor pada 2016 silam, yaitu ia sering berkonflik dengan rekan satu tim dan sering tidak patuh terhadap instruksi. Dari Sergio Perez sampai Fernando Alonso sudah merasakan sulitnya berkompromi dengan Ocon yang selalu ingin menjadi nomor 1 di dalam tim, tidak peduli bagaimanapun caranya. Meskipun melarang Ocon balapan di Kanada, mungkin bukan opsi yang bijak, tapi kami tidak akan kaget juga kalau Alpine akan menerapkan sanksi itu demi menjamin dia tak mengulanginya di masa depan. Itu pun kalau Ocon masih dipertahankan di tim. Tak bisa dipungkiri kalau duet Ocon dan Gasly memang sudah beresiko sejak hari pertama mereka disatukan. Duet tersebut terlalu toksik untuk diteruskan, dan lagi-lagi mantan pembalap Force India inilah menjadi pihak antagonis di dalam tim, yang mana bukan pertama kali label itu ia dapatkan. Tapi kali ini posisi Ocon lah yang terdesak, karena memang sudah berlebihan dan tim sudah tidak bisa ambil kompromi lagi dengan perilakunya karena sudah menjadi titik lemah tersendiri bagi Alpine. Insiden Monaco adalah kesempatan terbaik bagi Alpine untuk mengevaluasi internal timnya, terutama di seputaran kedua pembalapnya. Entah itu dengan memberikan hukuman berat bagi Ocon untuk menimbulkan efek jera, atau dengan mendepaknya dari tim dan menggantikannya dengan pembalap lain di 2025 mendatang. Yang jelas secara jangka panjang, hubungan Ocon-Gasly sudah terlalu toksik untuk diteruskan, dan ini bukan cuma soal satu insiden saja. Tapi Monaco kemarin adalah akumulasi dari semua gesekan serta tensi yang sudah terbentuk sejak lama. Dan jika Alpine ingin sustain di masa depan, mereka harus menemukan pasangan tim yang tepat dan mau diajak bekerja sama di mana kepentingan tim di atas segalanya. Tapi yang lebih penting adalah Alpine harus memberikan komunikasi serta manajemen pembalap yang lebih rapi untuk mencegah hal semacam Monaco dan pelanggaran tim order seperti sebelumnya terjadi lagi. Karena membangkangnya Ocon juga disebabkan karena terlalu lembek dan pelin-pelannya Alpine dalam mengatur kedua pembalapnya yang sama-sama kompetitif. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.